saya Rahma Yuki Noviana dari kelompok 1 akan mempresentasikan fikih, syariah dan hukum Islam. Fikih itu sendiri artinya paham. Terus artinya fikih secara istilah itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Nah, apakah fikih, syariah, dan hukum Islam itu apakah saling berkaitan? Itu iya. Ya, contohnya itu seperti sholat. Nah, secara syariat kan secara syariat kan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat yang asalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat dalam sehari, dan itu hukumnya wajib. Lah, pokoknya fikih, syariat, dan hukum Islam itu saling berkaitan ya. Contohnya tadi sholat itu tadi ya. Terus fikih itu bisa dijadikan suatu ilmu keislaman yang hingga kini cukup berkembang. Hal ini terbukti dengan kegiatan atau forum kajian ilmu fikih seperti Basul Masail Fikih yang dilakukan di lembaga dan ormas-ormas maupun lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Itu kan juga bisa. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i maksudnya, bukan syariat, maaf ya. Hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang merupakan hasil ijtihad ulama atas nas. Ilmu fikih adalah hasil interpretasi atau ijtihad yang bersifat dhonni. Karena hukum-hukum tersebut digali dari dalil-dalil yang khusus, baik melalui nas maupun melalui dalalah nas, fikih sebagai sebuah ilmu sering belum dapat dimaknai secara profesional, sehingga cenderung tidak dibedakan mana ajaran dasar Islam yang bersifat absolut dan mana ajaran fikih yang bersifat berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial. Fikih memiliki bidang atau objek bahasan baik objek material maupun objek formal. Nah, pengertian dari objek material itu sendiri yaitu objek yang dijadikan sasaran penyelidik oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu tersebut. Dengan bertolak dari hakikat ilmu fikih, maka objek material ilmu fikih itu adalah seperti ajaran-ajaran Islam. Nah, sedangkan yang formal, objek yang formal yaitu sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya, yang dengan objek formal tersebut ilmu fikih akan berbeda dengan ilmu yang lain. Jadi objek formal ilmu fikih adalah semua ajaran-ajaran agama Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Nah, yang material tadi kan ilmu fikih adalah ajaran-ajaran Islam. Jadi ya saling berkesinambungan, tidak ya harus saling berkaitan gitu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih syariah itu. Syariah adalah tugas umat manusia yang menyeluruh meliputi teologi dan etika, pembinaan umat aspirasi, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Syariah mencakup aspek hukum publik dan perorangan kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak. Bagian syariah yang memadai bid'ah oleh mayoritas umat Islam yang meyakini bahwa keseluruhan syariah itu bersifat ilahiyah, bahwa sejatinya hukum syariah bukanlah hukum yang semua prinsip khusus dan aturan rincinya langsung diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber syariah ada 4, Al-Quran, Sunnah, Nabi, Ijma. Logika syariah sebagai suatu perundang-undangan agama menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah perundang-undangan dengan yang pertama dijabarkan langsung dari Al-Quran, kedua dari tradisi atau sunnah Nabi, dan terakhir dari tindakan individu yang terpercaya dan terimbing dan masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu tradisi tadi. Walaupun ijma dan qiyas tidak secara jelas syariah, namun perkembangan kedua konsep itu sebagai sumber syariah adalah produk dari sumber yang disepakati ijtihad para ahli hukum pendiri kedua dan ketiga Islam. Terima kasih. Al-Quran dalam perumusan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengapresiasikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban.
Sunnah, kata sana berarti menciptakan sesuatu dan mewujudkan menjadi suatu model. Kata tersebut juga diterapkan untuk mempergerakkan tingkah laku. Suatu tingkah laku yang patut dicontoh dapat dimulai dengan membuat model atau mengambil praktik nenek moyang suatu suku atau komunitas. Seperti dijelaskan oleh Fazlur Rahman, konsep sunnah memiliki dua sisi. Sisi yang secara historis dianggap fakta tingkah laku dan sisi normatif fakta tersebut bisa bagi generasi penerus. Ijma sebagai sumber syariah diriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata, umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesalahan. Dalam menerapkan kias analogi, seorang ahli hukum menyimpulkan dari prinsip yang telah dijadikan preseden bahwa suatu kasus baru berada di bawah prinsip tersebut atau mirip dengan preseden. Ini berdasarkan kuatnya alasan ilat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Islam. Nah, menurut bahasa, hukum Islam ini memiliki makna yaitu halangan, keputusan, dan pemisah. Kata ini berkembang menjadi hukum dan hikmah. Keduanya berfungsi sama, yaitu menghalangi berbuat jahat, memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, serta memberikan solusi atau keputusan untuk suatu persoalan atau suatu permasalahan. Nah, jika hukum dihubungkan dengan Islam, maka menjadi seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah. Nah, wahyu Allah di sini yang dimaksud adalah Al-Quran dan sunnah Allah tentang tingkah laku manusia mu'alaf yang diakui dan diyakini seluruh umat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diterapkan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan atau diterapkan ataupun diyakini oleh umat Islam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik hukum Islam. Nah, yang pertama ada bersumber dari wahyu Allah. Nah, hukum Islam merupakan peraturan, serangkaian peraturan ataupun tatanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang bersumber dari wahyu Allah. Nah, wahyu Allah ini, yang dimaksud wahyu Allah ini adalah Al-Quran dan tak lepas dari hasil pemikiran manusia dan hasil campur tangan manusia. Nah, dari sini muncullah sifat dari bersumber dari wahyu Allah ini memunculkan sifat, yaitu sifat sakral. Nah, yang dimaksud sifat sakral di sini yaitu tidak semua umat manusia dapat menciptakan atau merumuskan hukum Islam. Nah, tetapi ada tingkatan keimanan pengurus atau perumus maksudnya, yang menjadi tolak ukur utama. Jadi tidak semua umat Islam itu bisa menciptakan suatu aturan ataupun hukum Islam yang dapat diyakini semua umat Islam di seluruh dunia ini. Jadi harus melalui tahap atau step-step, yaitu mengenai bisa melalui tolak ukur tingkat keimanannya. Dan yang kedua ada membentuk moral mulia. Nah, di dalam hukum Islam menyampaikan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perlu kita lakukan dan mana yang perlu kita jauhi, sehingga di dalam hal tersebut kita dapat menumbuhkan moral yang baik bagi lingkungan kita, sehingga kita otomatis bisa menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menyimpang dari hukum Islam. Nah, yang ketiga ada realistis. Nah, tujuan hukum Islam bukan khayalan atau bukan suatu aturan yang tidak bisa digapai. Nah, hukum Islam ini merupakan aturan yang sangat mudah dicerna dan tidak menyulitkan umat Islam untuk melakukan aturan atau tatanan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan pada saat itu Nabi juga bersabda bahwasanya agama Islam merupakan bukan agama yang sulit untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh umatnya. Dan untuk yang keempat, untuk karakteristik yang keempat akan disampaikan oleh Mbak Anti. Terima kasih. Karakteristik hukum Islam yang nomor 4 yaitu manusiawi. Bahwa hukum Islam di sini itu diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing, memelihara sifat-sifat manusia itu agar tidak kebinatangan dalam artian memiliki akal yang sehat. Dan di sini
manusia itu terdiri dari dua elemen, yaitu elemen rohani dan elemen jasmani. Dan dari elemen rohani itu dapat kita terapkan dengan ibadah seperti halnya kita sholat, zakat, dan haji. Setelah itu untuk elemen jasmani itu dapat kita terapkan dengan hukum muamalah seperti hukum ekonomi untuk meningkatkan kebutuhan jasmani, yaitu hukum pidana itu untuk melindungi jasmani, yaitu hukum politik itu untuk mengamankan jasmani, yaitu yang terakhir itu hukum pernikahan itu untuk mengembangbiakan jasmani. Dan nomor 5 yaitu teratur. Dapat kita artikan hukum Islam itu bekerja secara teratur, kompak, dan seimbang. Dan apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh hukum Islam itu memiliki hak tersendiri untuk pelaksanaannya. Dalam artian seluruh perintahnya itu memiliki manfaat tersendiri untuk pelaksanaannya, dan seluruh larangannya itu memiliki bahaya tersendiri untuk pelaksanaannya. Dan dalam hukum Islam ini tidak ada suatu perbuatan yang mengandung pahala sekaligus dosa. Dalam artian antara pahala dan dosa itu dipilah secara tegas. Yang nomor 6 yaitu integral. Integral sendiri itu memiliki arti menyeluruh dan mencakup segala hal. Dapat kita ketahui kalau hukum Islam itu pasti menyeluruh dan mencakup segala aspek. Dalam substansial, isi atau formal dan bentuk itu kedua hal ini memiliki keterpaduan yang mana terjadi dalam beberapa bidang, yaitu politik, kebudayaan, bisnis, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu karakter integral ini menolak anggapan bahwa hukum Islam ini hanya sebagai penilaian moral saja. Yang nomor 7 yaitu universal. Universal sendiri diartikan menembus batas waktu dan tempat. Terakhir yaitu fleksibel. Fleksibel sendiri itu diartikan kalau hukum Islam itu tidak kaku tetapi fleksibel. Dan kelenturan ini dapat kita ketahui dengan 3 bentuk. Di antaranya adalah ragam pilihan yang ada dalam keputusan, yaitu untuk larangan itu ada pilihan yaitu makruh atau dilarang secara lunak, dan haram itu dilarang secara tegas dan keras. Dan untuk perintah itu ada pilihannya juga, yaitu yaitu wajib atau diharuskan, dan mandub itu atau dianjurkan. Dan di luar larangan dan perintah itu ada pilihannya juga, yaitu mubah atau dibolehkan.